Gini ya, kalau setiap orang ditanggepin, direspon, tapi tidak ada bukti apapun, bagaimana mau direspon? Kita bisa melayani begini ribuan orang nanti, bukan satu. Saya sekarang mau bertanya, ini Amir ini ada nggak sih orangnya? Kalau ada di LPSK itu, ya nongol aja, nggak usah pakai ke LPSK, datang aja. Kan saya udah janji kasih hadiah besar. Kalau memang betul Arief itu terlibat dengan Rangga, itu intinya, karena mereka harusnya nggak kenal gitu. Oke. Tapi sudah ditanya ke Arief, sehari sebelum itu, sebelum Mirna meninggal ada di mana posisi Arief? Ya sudah menjelaskan kan dia ke Polda tadi kemarin, dia jelaskan di Polda. Sekarang saya tanya, Pak Amir itu kerjanya apa? Bisa bicara nggak tuh? Sudah terputus tadi sambungan teleponnya dengan Amir. Tadi jadi gini ya, awali dari gini ya ceritanya nih. Mabes Polri, silakan. Ya, Amir itu ada ceritanya seperti ini. Jadi waktu itu Devi, manajer dari Olivier itu menyatakan ke saya, Pak Edi, itu ada orang ngaku-ngaku namanya Amir. Dia bilang dia dari Mabes, dia bilang. Jadi seperti seolah-olah dia polisi lah begitu. Terus ditanya sama Devi, loh kalau Anda Mabes, Anda ada surat tugas nggak? Ada identitas nggak gitu loh. Nah setelah dicek, nggak punya identitas sebagai polisi, yang ada malah kartu wartawan dikasih lihat. Nah, terus ditanya sama Devi, loh ini kok kartu wartawan? Iya saya wartawan Mabes. Nah udah bawa Mabes begitu, Polri langsung Devi nelpon kepada si siapa namanya? Jatantras. Waktu itu ditangani oleh Pak Hendro ya, Sukmono. Dikirimlah tim ke sana, dipegang nih si Amir. Oh, saudara itu wartawan apa enggak? Di mana segala macam dibawa lah. Nah, itu dia fotonya tadi. Tolongnya ditayangkan itu. Itu kan ada di Jatantras itu. Lagi di ruangannya Jatantras. Dia sudah bilang ya enggak, saya cuma wartawan, mau bicara sama Rangga gitu loh. Mau bicara sama Rangga, ada urusan apa katanya, ya kan? Ya enggak, mau tanya-tanya aja katanya gitu. Karena saya tahu dia ketemu di mana katanya di GI, Grand Indonesia loh ketemunya sama Devi. Bilangnya begitu. Oh kalau di GI banyak apa namanya tuh CCTV. Kalau CCTV kan gampang dilihatnya. Ya. Kalau CCTV kelihatan gampang kan Anda nanti kelihatan di situ adanya si Arief atau si Rangga dan seterusnya. Jadi kita jangan ngeladenin orang begini, ini orang mabok nih kalau saya bilang. Nah jadi situ. Nah kenapa saya bilang mabok? Sekarang setelah kenalan Oto sama si Yudi, Toto berubah nih ada di Sarinah katanya. Kan ini gimana nih, yang benar yang mana di Sarinah atau di GI? Karena menurut Devi itu di Grand Indonesia, sangat jelas itu dikatakan itu. Devi mengatakan bahwa Amir mengatakannya di Grand Indonesia. Kemudian waktu ribut-ribut si Rangga itu terima duit 140 juta, ya kan saya kasih lihat sama Anda, ya. Ini loh rekeningnya Rangga, tidak ada 140 juta, katanya ditransfer. Dia bilang yang dikasih katanya bilang sama Devi sianida, katanya sianidut apa sianida, nggak tahu dah. Di dalam tas kok bisa tahu dari mana? Itu pertama. Kedua, yang dikasih bungkusan ini kepada si siapa? Rangga ini dari Arief misalnya, yang dikata tanda kutip tadi Arief itu tadi. Itu apa isinya kan nggak tahu juga ya. Itu apakah si Arief ataukah si Rangga? Ya, dua-duanya tentu punya alibi karena sudah melapor kepada pihak yang berwajib. Ini nanti kan akan diusut ya. Jadi saya mau kasih himbau kepada Pak Amir, nggak usah takut, nggak usah ke LPSK, datang aja langsung. Kemana? Misalnya ke polisi. Lah Anda orangnya katanya orang Mabes, kok bingung? Polisi kan teman Anda kalau gitu. Datang aja ke Polda. Orang Polda pasti menghormati Anda. Pak Edi melihatnya seperti apa? Cerita ini muncul pada saat duplik. Ada kesempatan jadi gini ya, kalau Friska tanya itu betul. Gini, ini kasus sebetulnya 5-6 bulan yang lalu kan. Ya. Saya sudah ngomong sama Oto, lebih kali ya, 7 bulan ya, kurang lebih 7-8 bulan. Nah, Februari lah gitu. Itu ada bicara tanggal 5 sebelum kejadian Mirna meninggal kan, dia ngomong begitu.
kenapa pada saat di kepolisian itu dia nggak jelaskan ada kejadian ini gitu loh. Ditanya polisi ngapain? Enggak, saya cuma wartawan doang mau nanya-nanya kepada Rangga. Baru mau nanya. Berarti kan dia tidak lihat. Kalau lihat kan dia jawab aja, saya ngelihat si Rangga loh, saya lihat si Arif loh, misalnya begitu. Kenapa dia ngomong? Saya cuma baru mau nanya-nanya sama Rangga. Jadi gini ya, supaya jangan simpang siur, Pak Amir nggak usah berpolemik ya. Saya juga nggak mau meladenin urusan ini. Ya, saat duplik lagi ini memang sengaja dibuat barangkali supaya memperpanjang persoalan. Nggak laku ya cerita wayangnya Pak Amir. Gini aja, kalau mau supaya laku, Pak Amir datang dengan gentleman, ya, bisa ke Kompas, alamat saya ada, telepon saya ada, kita ketemu baik-baik. Keluarga siap. Kalau memang betul, justru saya mau berterima kasih kepada Pak Amir ini. Tapi hati-hati Pak Amir, jangan bersaksi palsu atau bohong. Kalau nanti dibuktikan itu bohong, ya resikonya Pak Amir yang ngadepin gitu kan. Apa yang saya akan perbuat, ya. Kalau benar, saya akan berterima kasih. Makanya pikir dulu yang baik, ya. Jangan karena dari PH-nya ini membuat Pak Amir berbuat seperti ini, langsung Pak Amir jalankan aja demi apa begitu. Saya nggak berani nuduh. Hati-hati Pak Amir, Anda dalam situasi yang sangat sulit nanti. Ada rencana keluarga melaporkan balik? Bukan, saya nggak berkompeten melaporkan. Arif dan si Rangga yang dirugikan, bukan saya dong. Ya. Tapi ingat, kenapa saya ikut campur? Saya kepengen tahu ini apakah betul atau tidak. Masalahnya kan gitu. Tapi nggak usah dilayani, karena apa? Belum ada apa-apa ini. Anda katanya wartawan, saya tanya kerja Anda di wartawan apa? Ya, misalnya kayak di sini, ya, Kompas TV, nah, atau di mana? Silakan, coba sebutkan. Anda tidak pernah bilang loh, Anda ini kerja di mana? Iya kan? Bahkan waktu saat Amir datang ke polisi tidak menyebutkan loh, dia dari mana? Itu dari Kanit Sersenya aja bilang nggak pernah ada, ditanyain kerja di mana, dia diam aja. Waktu itu saat ditanya pada saat melapor ke polisi, Amir mengatakannya apa? Hanya ingin tahu saja untuk apa tujuannya? Apa waktu itu mengatakan ke polisi? Mau nanya Rangga aja. Tujuannya apa tidak di ya nggak jelas, ngomongnya nggak jelas gitu. Cuman bilang mau nanya-nanya Rangga aja bang gitu. Ya tujuannya ujung-ujungnya gituan lah. Nah tapi kalau Pak Edi, selain tanggapan Pak Edi, selain Arif juga yang kemarin sudah kami wawancarai setelah adanya duplik ini, apa tanggapan keluarga yang lain dengan munculnya hal ini? Ini ya kita ngomong ini berpolemik berarti. Kita berarti nanggepin nih si Amir nih. Ya. Saya bilang saudara Amir hati-hati mulut Anda ya. Anda datang aja ke saya kok selesai persoalan atau kita ke polisi ketemu janjian di Polda. Anda katanya orang Mabes. Ya ke Polda aja. Di Mabes itu ada Pak Tito loh yang dulu Kapoldanya loh. Kamu jangan ngomong sembarangan di situ. Ya. Datang aja ke Polda. Nanti ditanganin sama di Reskrim atau di mana ya, Jatantras. Silakan. Kita sama-sama buka di situ ada apa. Kalau Anda memang gentleman, Anda benar-benar apa yang dia omong benar. Kalau begini jadi main kucing-kucingan hanya mau bikin ruwet persoalan, ini kita nggak usah ditanggapi gitu loh. Nggak usah ditanggapi, buat apa? Nah, sekarang dia mau lapor kemana? Buktinya apa? Lapornya apa? Hanya disuruh ngomong, hanya untuk bikin skenario. Ini kan contoh aja, ini satu bukti bahwa ini memang dibikin skenario oleh PH-nya supaya jadi ruwet, begitu. Kemarin dalam duplik juga. Kenapa saya katakan ruwet? Ini kan udah 8 bulan, 7 bulan yang lalu kok baru sekarang keluar pas duplik. Jadi Pak, kenapa nggak kemarin-kemarin aja dia ngomong? Iya Pak Edi melihat ini tidak akan menjadi potensi bukti baru. Nggak ada apa-apa. Percaya omongan saya. Yakin sekali tidak ada apa-apa dan tidak yakin akan menjadi masalah. Tidak ada apa-apa. Nggak ada pengaruh apa-apa. Jadi angin lalu aja. Oke. Pak ini saya mau tanya juga. Kemarin waktu duplik dibacakan, dikatakan bahwa terdakwa melihat ada kedekatan yang amat dekat antara keluarga dengan jaksa penuntut umum. Jadi khawatir akan ada kerjasama dalam kasus ini, Pak Edi. Ya sama, kalau saya bilang nanti PH-nya si Jessica itu kedekatan sama hakim misalnya atau ke jaksa bisa juga kan. Gini aja lah, kita ini ya kalau ngomong seperti begini jangan seperti anak kecil lah. Ya.
Pak Oto itu jangan seperti anak kecil. Kalau saya lihat nih ya, belakangan Pak Oto apa udah tua jadi berbalik jadi anak kecil ya. Kita ini bicara harus ada fakta dan bukti. Ya. Apalagi namanya kedekatan. Jangan sembarangan nuduh-nuduh. Ya. Jaksa itu sama kita baik-baik bukan karena apa dia lihat ini ada Mirna ini dibunuh benar-benar gitu, bukannya ini dia yakin. Kemarin saya kasih cuman surat pemberitahuan bahwa Michael Robertson itu memang kriminal kan gitu di Amerika. Kan bukti FBI yang ngasih surat. Tanya aja sama jaksa, ada nggak itu FBI suratnya? Saya bukan ngomong bohong ya. Jadi memberitahu sidang itu aja, seperti itu aja dia bilang kedekatan, ketakutan. Apa yang ketakutan? Dia trauma sendiri. Masa lawyer sekelas Otto Hasibuan seperti itu? Malu kali. Oke. Berikutnya kan kita akan masuk ke babak baru. Minggu depan yang menjadi puncak dari ini adalah mendingan Wakil kita Hakim. dia lewatkan kesampingkan splatteran nih. Kalau apa-apa kalau di Anda punya antena nih, Kompas TV, splatteran. Nah, oke, jadi Seperti si Amir tuh splatteran, ini splatteran. Kenapa splatteran? Udah 8 bulan kok dia baru ngomong sekarang tuh mau ngapain tuh Jadi dia dalam bikin-bikin tuh kondisi ditanyain ada fotonya nggak ada. Baju kotak-kotak. Yang pakai baju kotak-kotak ada 2 juta kali. Hakim seperti apa Pak Edi melihatnya? Kita jelang tunggu nanti aja putusannya? hakim ini yang sudah begitu yakin ya dengan kebohongan Jessica pada saat ditanya rekaman itu. Lupa, nggak ingat yang saya bilang otaknya ketinggalan di penjara. Ya kan seperti itu. Itu nanti akan menjawab sendiri kepada hakim dan hakim punya keyakinan gitu. Kalau kita menanggapin seperti kasusnya si Amir segala macam tetek bengek ini, capek gitu ya. Kita nantikan keputusan hakim nantinya, semoga seadil-adilnya. Terima kasih banyak Pak Edi Darmawan Salihin. Satu lagi 1 menit. Itu kalau memang Singkat Amir aja, Pak nanti ada, ini nggak masuk ke sidang ini, bikin aja persoalan yang baru nanti. Laporin aja Mir, coba nanti kita fokus lihat. untuk sidang pembunuhan Mirna Iya, ini kita tunggu nanti kita vonisnya fokus minggu di depan. sidang aja dulu Baik. dah. Hari ya. Kamis, terima kasih. Itu mah udah telat. Baik, terima kasih Pak Edi Ya, Darmawan makasih. Salihin, ayah dari Ya. Mirna Salihin sudah bergabung di Kompas.